yang katanya dulu ya mereka itu menggunakan jabatannya untuk menangkap 7 pelaku, ya itu sekarang dimintai keterangan oleh seorang pengacara, ya, tapi menolak. Nah, Pak Ibtu Rudiana, saya bukan siapa-siapa, ya. Kunci semua kasus Vina ini adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan, ya, ketika 2016 lalu. Pada kala itu, ya, yang namanya menangkap pelaku sajam dibawalah ke ruangan yang namanya di kantor Bapak, ya, di kantor reserse narkoba pada waktu itu. Jadi 7 tersangka ini dipaksa untuk mengakui perbuatan tersebut. Dari kasus sajam dialihkan ke kasus pembunuhan. Kejam sekali Pak Rudiana. Ya, kemudian nih Pak Rudiana dimintai keterangan oleh yang namanya media, begitu juga pengacara, menolak. Mau asalkan pengacara ya menggiring opini untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ada apa, Pak? Ya, ada apa? Saya tuh curiga banget ini orang ya, sama persis ucapannya dengan Putri. Kalian mencurigai saya, ya kan? Justru saya yang curiga sama Putri. Ya, ada apa gitu? Ya kan? Mau dimintai keterangan, penjelasan, asalkan dengan syarat bahwa Peggy Setiawan Kulibangunan itu ditetapkan sebagai tersangka. Terus Bapak Rudiana akan menciptakan bukti baru gitu, merekayasa bukti-bukti yang ke depan untuk menjerat dia agar kuat menjadi sebagai tersangka. Pak, Bapak juga akan mati, Peggy Setiawan juga akan mati. Ya, pengadilan dunia nggak begitu panas, Pak. Ya. Ada apa ini sebenarnya? Skenario apa yang dibuat? Ya diawali, kalau memang kita nggak boleh sindir-sindir, saya terutama ya. Ada orang dulu mengangkat film Vina, katanya mereka lah yang nonton sampai habis di bioskop. Kemudian mereka lah yang meminta ke keluarga Vina itu ya mengangkatnya kembali, ya mencari pelaku. Ya kan? Tapi ya betul mereka mengangkatnya, meminta data. Yang namanya narkep sama kasus ini ada hubungan gitu Pak. Saya dengan keras lantang bahwa semua kunci kasus Vina ini adalah Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Ya, saya dari selama kasus ini saya angkat, ya, orang tua Eki lah yang harus bertanggung jawab atas kematian yang namanya Eki dan Vina. Ya, saya yang banyak intimidasi loh. Saya yang banyak diintimidasi. Bukan hanya di kalangan Putri. Ini kita harus curiga. Ada apa? Gitu. Mau diwawancarai? Ya, betul dugaan saya kalau memang ya ada penyidik ya di kalangan Polda Jawa Barat khususnya ya. Kalau ada penyidik akan membuat opini baru, akan membuat bukti baru, menciptakan bukti baru supaya Peggy Setiawan itu diseret kembali ke pengadilan dan ditetapkan jadi tersangka atas perintah Ibtu Rudiana kan. Ya kan, atas perintah Ibtu Rudiana kan. Ada apa? Kok presiden kita belum melek juga, Bapak Kapolri kita belum melek juga dari kasus ini? Keras dan lantangnya tidak ada gitu sama sekali. Ya, justru saya tak pernah henti-henti walaupun di media sosial. Ada pula orang komen di situ ya, kamu hanya koar-koar. Tanpa saya koar-koar nggak akan tahu ya rekayasa siapa dan siapa kasus ini. Kasus ini ya awali yang mana Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Titik-titik itu yang namanya titik-titik satu lagi kawannya. Ya, jadi kalian harus lebih jeli. Bapak juga harus
menciptakan keadilan, Pak. Jangan menutup-nutupi seperti ini. Dimintai keterangan sama media, awak media juga lari. Kemudian diminta juga keterangan, ya, minta ditemui sama pengacara, menolak. Kemudian dia menjawab pula begini, dia akan mau, ya, akan mau, tapi dengan syarat agar Peggy Setiawan Kuli Bangunan ini ditetapkan jadi tersangka, diseret ke ke jeruji. Ini ada permainan apa gitu, ya kan? Permainan apa dari Bapak Ibtu Rudiana? Kok setelah diminta yang namanya keterangan, ya, ada orang ingin bertemu, menjelaskan kasus ini yang sebenarnya, ya, mau, tapi dengan syarat. Tuh, Bapak kayaknya berbelit-belit deh, ya. Kalau saya sebagai Kapolri, saya perintahkan sekencang-kencangnya, Pak. Bila perlu kalau dia nggak mau ngaku, ya, dor aja, kata Bapak Jokowi, ya. Seperti Bapak Jokowi, bila perlu dor mereka, ya kan? Seperti itu kan? Kita akan selesaikan dengan cara saya sendiri. Itu kata Bapak Jokowi kan? Lah kalau pakai caranya sendiri, kalau saya, ya, di posisi Bapak Jokowi, saya perintahkan ke Kapolri, kalau dia berbelit-belit, dor mereka, seperti yang diucapkan Bapak Jokowi dong. Ya kan? Ini ada apa Ibtu Rudiana di kepolisian Jawa Barat ini, ya, oknum ini, kok bisa-bisanya loh seperti itu, ya, bisa-bisanya mau, ya, menghadapi yang namanya seorang pengacara, tapi ada syarat utamanya apa, ya kan? Mau bertemu dengan pengacara, awak media, asalkan dengan syarat bahwa Peggy Setiawan Kuli Bangunan itu ditetapkan jadi tersangka. Hei, keren sekali loh Bapak Rudiana, ya. Mau menumbalkan orang lain, coba Bapak Rudiana aja ditumbalkan gitu, ya. Anaknya kayak yang mana ditumbalkan gitu, dipenjarakan. Dari reka ulang dari BAP pertama 2016, ya, sampai sekarang Bapak ini berbelit-belit. Mudah-mudahan ini, ya, pembicaraan saya ini didengar sama seluruh rakyat Indonesia. Ya, saya tak akan henti bersuara. Risiko saya berat loh, ya, melebihi Kang Deddy pantauannya. Jadi seperti itu, ya. Ada pula orang yang komen di situ, kamu jangan berbuat politik di sini. Ini bukan urusan politik, urusan rekayasa. Ya, rekayasa seorang oknum polisi, terutama dari Rudiana, menciptakan selalu barang bukti, diciptakan baru lagi, termasuk namanya 7 tersangka dari kasus Ajam, 1 orang menjadi 7 orang, ya kan? Disuruh, ya, kurang itu juga anggota itu yang dipidanakan itu sampai seumur hidup. Tega kali ini yang namanya Bapak Rudiana. Ya, Bapak Rudiana, Anda itu, ya, manusia berhati binatang. Binatang aja masih melindungi loh sama orang-orang baik, sama yang namanya sesama binatang kalau memang mulia. Seperti itu. Jangan bersikap seperti binatang buas begitu, ya. Yang namanya HAM, kita hak asasi manusia, kita harus punya peri kemanusiaan, Pak. Ya, jangan menumbalkan orang lain, ya, demi mempertahankan jabatan Bapak. Ini saya terakhir kali nih singgung yang namanya Pak Rudiana. Ada apa ini Pak Rudiana mau dimintai keterangan, mau menemui yang namanya pengacara, tapi harus pakai syarat orang, ya. Permainan apa ini? Ya, harus memakai syarat. Syarat itu utamanya adalah asalkan kalian mau yang namanya menetapkan Peggy Setiawan Kuli Bangunan itu sebagai tersangka. Keren kali, Pak. Perang dunia kedua ini, ya, dunia kelima malah ini Indonesia. Kalau Bapak kekeh mau menciptakan yang namanya mau nemuin yang namanya pengacara atau awak media, asalkan, ya, ada syarat utama apa, yaitu Peggy Setiawan Kuli Bangunan itu ditetapkan jadi tersangka. Nggak lucu lah, Pak. Ya, karma pasti berlaku, Pak Rudiana. Ya, ini kok saya juga agak curiga sama Putri. Ya,
Rudiana ini ada jejer-jejer, dia belum pernah loh angkat nama Rudiana di publik. Ada apa putri kamu tidak berani kamu angkat nama Rudiana di publik ini?